Sahabat Shalom, Bapak Yahweh pasti memberkati saudara-saudara sekalian. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian sehat semua malam hari ini. Haleluya, senang rasanya mendengarkan saudara-saudara sekalian sehat. Karena beberapa waktu ini saya banyak mendengar banyak jemaat Tuhan yang sakit, saudara. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, malam hari ini kita akan kembali bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan berbicara tentang binasa karena pengetahuan atau binasa karena punya pengetahuan. Kita buka kitab suci kita dulu di dalam satu kitab yang sudah tidak asing di telinga kita, yaitu kitab Hoseah atau kitab Hosea pasal keempat ayat yang keenam. Saya akan membacakan ayat ini, saudara simak baik-baik. Di situ dikatakan, umatku dibinasakan karena kurang pengetahuan. Oleh karena kamu menolak pengetahuan itu, aku pun menolak kamu menjadi imam bagiku. Oleh karena kamu melupakan Torah Elohimu, aku pun akan melupakan anak-anakmu. Haleluya untuk apa yang kita baca pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah saudara-saudara sekalian, saya yakin ketika saudara membaca tema yang ada di depan ini, pasti ada di antara saudara yang berpikir, Pak Nino ini salah nulis atau gimana sih? Bukannya yang benar itu binasa karena kurang pengetahuan. Tadi ayatnya yang kita baca, umatku dibinasakan karena kurang pengetahuan atau karena punya pengetahuan, saudara? Karena kurang pengetahuan. Lah kok ini nulisnya binasa karena punya pengetahuan. Nah tetapi perlu saya tegaskan di sini saudara, bahwa saya tidak salah nulis. Dan apa yang saudara lihat di depan ini memang benar saya tulis seperti itu. Dan ini artinya, kalau apa yang saya tulis ini benar, maka ini artinya kita itu bisa binasa tidak hanya ketika kita kekurangan pengetahuan, tetapi dengan pengetahuan yang kita miliki, ternyata kita juga bisa binasa. Karena apa? Karena ternyata pengetahuan yang kita miliki itu salah. Jadi temanya itu tidak salah, saudara. Memang saya tulis seperti itu. Binasa karena punya pengetahuan. Karena ternyata binasanya kita itu tidak hanya ketika kita kekurangan pengetahuan. Tetapi dengan pengetahuan yang kita miliki, ternyata kita itu juga binasa. Kalau pengetahuan yang kita miliki itu ternyata salah. Dan pengetahuan yang bisa membuat kita binasa adalah pengetahuan tentang iman kita. Pengetahuan yang bisa membuat kita binasa itu pengetahuan tentang apa yang kita imani. Dan kalau pengetahuan tentang iman kita atau pengetahuan tentang apa yang kita imani, sumbernya itu dari kitab suci, pertanyaannya bagaimana kalau kitab sucinya atau yang orang Kristen sebut kitab suci itu dengan Alkitab. Bagaimana kalau kitab sucinya itu banyak yang salah terjemahannya? Nah inilah yang saya sebut binasa karena punya pengetahuan. Justru kita bisa binasa karena kita punya pengetahuan. Karena ternyata kitab suci yang adalah sumber pengetahuan untuk iman kita, kitab suci yang adalah sumber untuk apa yang kita imani, ternyata sumbernya itu banyak yang salah terjemahannya, saudara. Inilah yang saya sebut kita punya pengetahuan pun ternyata kita masih bisa binasa. Karena kitab suci yang saya sebut sebagai sumber pengetahuan untuk apa yang kita imani, atau sumber pengetahuan dari iman kita. Tapi kalau terjemahannya kitab suci itu keliru atau salah, ini justru akan membinasakan kita.
bukan menyelamatkan kita, tetapi justru akan membinasakan kita. Sampai di sini dulu Bapak Ibu Saudara paham? Jadi temanya tidak salah saudara. Nah otomatis kalau terjemahnya salah, yang kita tahu itu juga salah. Pengertiannya otomatis juga ikut salah. Ini sudah rumusnya saudara. Terjemahannya salah, pengertiannya pasti salah. Tapi yang lebih bahaya, kalau terjemahan nama Tuhan yang salah, otomatis yang kita sembah itu juga salah. Nah kalau yang disembah salah, bahaya ndak ini? Bahaya. Kita menyembah Tuhan yang salah, otomatis kita akan mengikuti Tuhan yang salah. Dan ketika kita mengikuti Tuhan yang salah, otomatis yang kita puja, yang kita sembah-sembah itu juga pribadi yang salah. Bukan pribadi yang sebenarnya yang kita harapkan saudara. Sekalipun saya katakan, ada orang yang ngerti terjemahannya salah, tapi orang itu ngerti maksudnya. Jadi yang saya maksud begini, ada katakanlah ayat kitab suci yang terjemahannya itu salah, tapi ada orang yang ngerti kalau itu salah dan dia ngerti maksudnya. Itu memang ada saudara. Nah cuman masalahnya tidak semua orang seperti itu. Masalahnya tidak semua orang ngerti seperti itu. Banyak orang awam yang seringkali orang yang awam itu menangkapnya itu letterlek saudara. Artinya apa yang dia baca itulah yang harus dia lakukan. Nah ini yang seringkali ditangkap oleh orang-orang yang disebut awam. Apa yang dia baca itulah yang letterlek yang harus dia lakukan. Apa yang letterlek dia baca, itulah yang letterlek juga dia lakukan. Saya ambil contoh banyak orang gagal paham dengan satu ayat Torah yang dikatakan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Nah ini banyak orang yang gagal paham di sini saudara. Sehingga tidak jarang, banyak orang juga yang melakukan letterlek, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Orang awam kalau mendengar ayat yang dikatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi, yang ada di pikirannya itu apa kira-kira? Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau orang awam ngerti yang ada di pikirannya berarti mata ganti mata, gigi ganti gigi itu apa? Balas dendam, gitu loh. Paham saudara? Orang awam ngertinya mata ganti mata, gigi ganti gigi itu balas dendam. Kalau kamu dicungkil matamu, lah matane sing nyungkil itu juga harus dicungkil juga. Nah padahal kan sebetulnya pengertiannya bukan seperti itu. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu sebetulnya sedang berbicara soal keadilan. Artinya orang akan menerima hukuman yang setimpal ketika dia melakukan kejahatan kepada orang lain. Artinya kejahatan yang dia lakukan kepada orang lain, maka orang yang melakukan kejahatan itu dia suka tidak suka, mau tidak mau, dia harus terima hukuman yang setimpal atau setara dengan apa yang dia lakukan kepada orang lain, atau kejahatan apa yang dia lakukan kepada orang lain. Nah, letak keadilannya itu ada di situ, saudara. Jadi, mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu soal keadilan, bukan soal balas dendam. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau terjemahannya salah, yang kita tahu pastinya juga akan salah. Pengertiannya juga ikut salah. Ini sudah rumusnya dan tidak bisa disangkali atau tidak bisa dipungkiri. Terjemahannya salah, yang kita ngerti pasti juga akan ikut salah. Pengertian kita itu otomatis akan ikut salah. Karena dari kita membaca saja,
ternyata apa yang kita baca itu keliru. Apa yang kita baca itu salah. Otomatis kalau yang kita baca salah, yang masuk dalam pengertian kita itu juga ikut salah. Kira-kira seperti itu. Nah, maka inilah gunanya kita itu belajar. Karena ternyata kitab suci yang jadi sumber pengetahuan dari iman kita, itu banyak sekali yang salah terjemahannya, saudara. Maka inilah gunanya saya mengajak saudara sering belajar itu seperti ini. Karena ternyata kitab suci yang jadi sumber pengetahuan untuk iman kita, itu terjemahannya masih banyak yang keliru, saudara-saudara sekalian. Nah, lalu pertanyaannya sekarang begini. Mana saja terjemahan kitab suci atau terjemahan Alkitab yang salah? Malam hari ini, saudara, saya hanya akan menunjukkan dan saya hanya akan membahas 2 ayat saja dari kitab suci terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia yang terjemahannya itu salah atau keliru. Karena kalau saya tunjukkan semua, saudara, waktunya tidak akan cukup karena cukup banyak terjemahan kitab suci kita yang lama yang terjemahannya itu banyak yang salah. Nah, tetapi nanti sekalipun yang akan saya tunjukkan hanya 2, saya akan menunjukkan di akhir firman ini tabel kesalahan-kesalahan penterjemahan kitab suci yang ditulis oleh Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia. Kita lihat dulu yang pertama dari yang 2 yang akan saya tunjukkan. Yang paling fatal kesalahannya, itu justru di kitab Hoseah atau kitab Hosea pasal 4 ayat 6 itu sendiri. Ini justru yang paling fatal kesalahannya, secara khusus Hosea 4 ayat 6a yang diterjemahkan begini. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Yang benar seharusnya Hosea 4 ayat 6a diterjemahkannya itu begini. Umatku dibinasakan karena kurang pengetahuan, bukan karena tidak mengenal Allah. Bukan. Seharusnya Hosea 4 ayat 6a terjemahannya yang benar itu bukan umatku binasa karena tidak mengenal Allah, tapi yang benar umatku dibinasakan karena kurang pengetahuan. Karena apa? Yang pertama, karena kalau kita melihat di dalam bahasa aslinya yang adalah bahasa Ibrani, di situ tidak ada kata Allah satupun. Tapi kalau kita lihat dalam bahasa aslinya bahasa Ibrani, kitab Hosea 4 ayat 6a itu ditulis seperti ini. Nitmu ami mibli hadaat. Nah, saudara perhatikan kata beli hadaat di sini. Kata beli hadaat artinya itu lack of knowledge atau less of knowledge. Lack atau less of knowledge artinya kurang pengetahuan. Coba saudara baca yang saya tulis dalam bahasa Ibrani ini. Nitmu ami mibli hadaat. Saudara ketemu enggak ada kata Allah di sini ini? Halo? Ada atau tidak? Tidak ada. Saya sendiri juga heran, saudara. Tidak ada kata Allah di bahasa aslinya, tapi terjemahannya bisa ada kata Allah. Nah, ini yang pertama, kenapa Hosea pasal 4 ayat 6a, terjemahannya yang betul itu umatku binasa karena kurang pengetahuan. Bukan karena tidak mengenal Allah. Ini terjemahan yang betul seperti itu. Kemudian yang kedua, kenapa kok Hosea 4 ayat 6a yang betul itu terjemahannya umatku binasa karena kurang pengetahuan, bukan binasa karena tidak mengenal Allah, itu karena apa? Yang kedua, selain karena dalam bahasa aslinya bahasa Ibrani tidak ada kata Allah, perhatikan baik-baik. Justru kalau kita
atau kalau kekristenan tidak mengenal Allah, kita dan kekristenan malah tidak binasa. Ya, perhatikan ini baik-baik. Justru kalau kita dan kekristenan tidak mengenal Allah, malah tidak akan binasa. Karena apa? Karena dengan kita tidak mengenal Allah, kita akan kenal Elohim kita sendiri yang bernama Yahweh. Jadi dengan kata lain saya sedang mengatakan begini. Karena kita kenalnya dulu Allah, maka kita jadi tidak kenal Yahweh. Kira-kira seperti itu, saudara. Ini yang saya maksud, justru kalau kita atau kekristenan tidak mengenal Allah, malah tidak binasa. Karena dengan kita tidak mengenal Allah, kita akan kenal sama Elohim kita sendiri yang bernama Yahweh. Nah, sampai di sini mungkin ada di antara saudara yang mengatakan begini, loh bukannya Elohim dan Allah itu sama? Tidak, saudara. Elohim dan Allah itu tidak sama. Allah itu personal name atau nama dirinya Tuhannya umat Islam. Sedangkan Elohim itu bukan nama diri, tapi Elohim itu generic name atau gelar yang artinya Elohim itu Tuhan. Itu loh. Elohim dan Allah itu tidak sama. Nah, saudara-saudara sekalian, ini saya mau ngomong dulu begini. Kalau saya tunjukkan ayat ini, saudara, ini bukan berarti saya sedang mengajak saudara berputar-putar atau berkutat di soal nama. Tidak ya. Karena saya sendiri juga tidak suka kalau selalu dalam pengajaran itu berkutat-kutat atau berputar-putar di soal nama terus. Tetapi saya sedang menunjukkan terjemahan kitab suci yang kesalahannya itu paling fatal. Kalau saya tunjukkan ayat yang saudara lihat di depan ini saya bukan sedang mengajak saudara berputar-putar di soal nama. Tetapi saya tunjukkan ini karena saya ingin menunjukkan kepada saudara satu terjemahan kitab suci yang justru terjemahan itu sangat fatal dan paling fatal. Kenapa saya katakan paling fatal itu kenapa? Karena dengan kita dulu kenalnya Allah, kita jadi tidak kenal sama Tuhan kita sendiri. Itu yang saya sebut dengan terjemahan ini, terjemahan yang paling fatal. Dan kesalahan yang fatal ini, saudara, ini sangat membahayakan iman kekristenan. Karena kekristenan sendiri jadi tidak kenal dengan nama Tuhannya sendiri. Jadi kalau sekarang ini saudara-saudara Kristen yang sudah tahu kesalahan ini, saya hanya ingin mengajak begini, kenalilah Tuhanmu sendiri. Yahweh itu bukannya tidak ada di dalam kitab sucimu. Yahweh itu ada di dalam kitab sucimu. Yahweh sekalipun tidak ditulis di kitab Kejadian sampai Wahyu, tetapi Yahweh itu ada di kamus bagian belakang kitab suci. Saudara cari kata Tuhan yang huruf besar semua, nanti saudara akan tahu siapa yang dimaksud Tuhan yang huruf besar semua di dalam kamus kitab suci. Dan saya katakan juga saudara, sebetulnya kesalahan ini bukan kesalahannya orang Kristen. Orang Kristennya itu sebetulnya tidak salah. Tetapi orang Kristen jadi salah. Itu kalau sudah tahu yang benar, tetapi sampai sekarang masih mempertahankan kesalahan itu. Karena jelas kalau saudara lihat di depan ini, di dalam bahasa Ibraninya tadi, di situ tidak pernah ada kata Allah ditulis. Maka saya heran, dalam bahasa Ibraninya tidak ada kata atau nama Allah. Allah itu kan nama tidak mungkin diterjemahkan. Jadi andai kata ada kata atau nama Allah dalam bahasa Ibraninya ini akan ditulis letterlek Allah. Tapi di kalimat nitmu ami mibli hadaat ini tidak ada satupun kata Allah di situ. Ini yang bikin saya heran, saudara. Di bahasa aslinya tidak ada, tapi di terjemahannya
muncul kata Allahnya. Nah ini aneh saudara-saudara sekalian. Dan ini sekali lagi bukan salahnya orang Kristen, tetapi terjemahan yang salah itulah yang membuat engkau tidak kenal dengan Tuhanmu sendiri. Nah ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita akan melihat ada kesalahan penterjemahan dari kitab Sefaniah atau Sefanya 3 ayat yang ke-9. Kalau dari kitab LAI, Sefanya 3 ayat 9 itu ditulis seperti ini. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Ini kalau dari terjemahan LAI. Tapi kalau dari bahasa Ibrani atau bahasa aslinya, Sefanya 3 ayat 9 itu ditulis seperti ini. Ki as ehpok el amim safah berurah, likro kulam besem Yahweh, leafdo sehem ehad. Yang artinya, tetapi sesudah itu, aku akan memberikan bahasa yang murni atau pure language kepada bangsa-bangsa, supaya mereka semua memanggil kepada nama Yahweh untuk melayaninya dengan bersatu padu. Jadi yang diberikan Bapak Yahweh saat itu bukan bibir yang bersih, saudara. Tetapi yang dikasihkan Bapak Yahweh kepada orang-orang Israel itu yang disebut dengan safa berurah. Safa berurah artinya itu pure language atau bahasa yang murni. Pure language, safa berurah yang artinya bahasa yang murni, ini tidak sama dengan bibir yang bersih, itu tidak sama. Kalau bibir yang bersih itu bicara tentang apapun yang keluar dari mulut kita. Tapi kalau bahasa yang murni itu bicara soal bahasa, saudara. Ya, bukan apa yang keluar dari mulut kita. Sekalipun bahasa yang murni nantinya ketika sudah diberikan Bapak Yahweh, bahasa yang murni itu juga akan keluar dari mulut kita juga. Dan sekarang kita tahu bahasa yang murni itu adalah bahasa Aramaik dan bahasa Ibrani. Kenapa bahasa yang murni itu bahasa Aramaik dan bahasa Ibrani? Karena dua bahasa inilah yang waktu itu dipakai oleh Bapak Yahweh untuk berkomunikasi dengan orang-orang Israel yang ada saat itu. Jadi saudara, kalau sekarang ini kita banyak belajar bahasa Ibrani, yang saya sebut bahasa Ibrani itu bahasa akar iman kita, itu perlu saudara ketahui bukan saya yang ngatur, itu bukan keinginan saya, saudara. Saya sendiri juga tidak tahu, entah kenapa ketika saya melihat bahasa Ibrani, dulu sempat tidak ada ketertarikan dengan bahasa Ibrani. Dulu di sini ini pernah diadakan sekolah bahasa Ibrani, ya semacam sekolah apa ya? Ya semacam kursus lah bahasa Ibrani. Dulu waktu di sini diadakan pelajaran bahasa Ibrani, saudara ngerti? Pelayan-pelayan Tuhan yang lainnya ikut kursus, saya dolan, saudara. Nah itu benar. Karena apa? Karena saat itu tidak ada ketertarikan sedikit pun dengan bahasa Ibrani. Waktu itu, saya ingat itu. Waktu saya masih pelayanan musik, saya tidak pernah ada ketertarikan dengan bahasa Ibrani. Yang lainnya ikut pelajaran bahasa Ibrani, selesai ibadah, saya dolan, saya ngeluyur kemana-mana. Saya ingat, saya pulang karena pintu yang situ dikunci. Saya lewat sini. Ya ini sedang pelajaran bahasa Ibrani, saya lewat masuk begitu aja ke sana. Ya, saya cuma bilang sama gurunya, Pak, saya cuma begitu. Terus saya bablas. Nah itu dulu saya begitu, saudara. Saya tidak tertarik sama sekali dengan bahasa Ibrani. Jadi kalau sekarang ini kita banyak belajar bahasa Ibrani dan kedalaman
bahasa Ibrani, kata-kata dalam bahasa Ibrani, itu jujur saya katakan bukan saya yang ngatur. Kalau saya yang ngatur, saya akan pilih tidak perlu pakai bahasa Ibrani. Karena apa? Dase mumet. Ngerti saudara? Palanya pusing. Karena apa? Bahasa Ibrani itu tidak mudah. Untuk bisa mendapatkan hikmat dari setiap kata atau setiap huruf-huruf Ibrani, itu tidak datang dengan cepat begitu saja. Tapi butuh waktu yang sangat lama. Bahkan saya pernah cerita sama saudara, terkadang kalau saya pegang kepala saya sudah panas, saya tiduran. Ya, saya setel AC, saya kencengin, saya tiduran saudara. Karena apa? Saya merasa sudah tidak kuat gitu loh. Tidak kuatnya itu bukan karena pikiran saya sendiri yang mencari artinya, tetapi nunggu hikmatnya, pengertiannya ini apa, kaitannya dengan temanya itu apa, itu tidak datang secepat membalik telapak tangan. Maka sekali lagi kalau sekarang ini kita banyak belajar bahasa Ibrani, itu bukan saya yang mengatur. Tetapi entah kenapa saudara, tiba-tiba saya yang dulu tidak ada ketertarikan dengan bahasa Ibrani, tetapi tiba-tiba saya bisa dibuat sukacita ketika melihat kata-kata dalam bahasa Ibrani. Ceritanya suatu hari, ketika ada satu kata yang menyingkapkan satu rahasia, disitulah mulai ketertarikan saya dengan bahasa Ibrani itu. Ketika satu kata itu diurai dari masing-masing huruf Ibrani yang menyusun kata itu, disitulah mulai ada ketertarikan saya dengan bahasa Ibrani. Dan lambat laun sampai hari ini saudara, puji Bapa Yahweh, kita selalu diajak belajar bahasa Ibrani. Karena kita yang sudah percaya Bapak Yahweh, saya sebut kita itu kembali ke akar Ibrani. Kan begitu? Betul ya? Kita sudah percaya Bapak Yahweh, berarti kita itu kembali ke akar Ibrani. Nah kalau kita kembali ke akar Ibrani, bahasa kita masih bahasa yang lama, ya tidak akan ngerti. Kita tidak akan bisa memahami Bapak Yahweh itu dengan baik, saudara. Jadi bukan saya yang ngatur, tetapi memang sekarang ini, kalau kita perhatikan Bapak Yahweh itu sedang menggenapi firman-Nya, bahwa Dia akan memberikan pure language atau safa berurah atau bahasa yang murni yang ditaruh di mulut kita masing-masing. Maka jujur saja saudara, saya akui jemaat Tuhan di tempat ini itu luar biasa. Karena apa? Kalau saudara masih melihat ada satu jemaat Tuhan yang lama, seorang mbah-mbah yang namanya Mbah Rah. Mbah Rah itu ibunya Bu Simon. Mbah Rah umurnya berapa ya dulu ya? 77, 80-an lah. Dia sekalipun umurnya 77, tapi kalau nyanyi lagu bahasa Ibrani, nyanyinya itu lancar, saudara. Lah kok saya ngerti? Ya karena saya di depannya. Duduknya ya di situ itu. Seringkali duduknya di situ. Kalau nyanyi bahasa Ibrani ya lancar, ya ora fales. Malah anaknya mungkin fales. Tapi kalau ibunya itu malah ndak fales. Nyanyinya juga intonasinya jelas, pelafalannya jelas. Ya. Terus dulu siapa namanya? Saya lupa orangnya siapa itu. Waktu di pemakaman di rumah duka. Waktu saya menyampaikan firman, intinya dalam firman itu saya katakan bahwa juru selamat kita itu Yesua bukan Yesus. Lalu ternyata ada pendeta, kalau tidak salah dari GBI, yang kasakusuk waktu saya khotbah. Wong ning Alkitab jenenge Yesus, kok Yesua? Terus ada satu jemaat yang langsung dengar, siapa bilang Pak? Di kitab ndak ada Yesua. Nih dituduhke saudara. Padahal itu pendeta saudara. Dan pendeta bukan gereja kecil, bukan sinode kecil, itu GBI saudara. Ya makanya
Saya sangat bersyukur sekali Bapak Ibu Saudara sekalian. Dari sekian jemaat Tuhan di tempat ini, rata-rata welcome dengan bahasa Ibrani. Dan percayalah, bahasa Ibrani itu bahasa akar iman kita sekarang ini. Saudara sukai, saudara cintai, pengetahuan saudara akan semakin ditambah Bapak Yahweh. Amin. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau sekarang kita bisa banyak belajar bahasa Ibrani, itu bukan saya yang ngatur. Tapi memang Bapak Yahweh sekarang ini dia sedang menggenapi firman-Nya. Dia berikan bahasa yang murni di mulut kita masing-masing. Karena hanya dengan bahasa yang murni, kita baru bisa mengenal Bapak Yahweh. Cuman dengan pure language atau safa berurah yang artinya bahasa yang murni, saudara boleh buktikan dengan bahasa yang murni itu saja kita baru bisa kenal Bapak Yahweh luar dalam. Itu cuman dengan bahasa yang murni, bahasa aslinya. Dan inilah yang seringkali saya sebut, sekalipun teologia itu ilmu yang mempelajari tentang Tuhan, tetapi untuk tahu tentang Bapak Yahweh belum tentu teologia itu bisa. Ya, tahu bisa, tapi kenal belum tentu. Karena tahu sama kenal sama atau tidak? Tidak sama. Maka seringkali saya katakan apa? Teologia itu memang ilmu yang mempelajari Tuhan. Tetapi saya yakin belum tentu teologia itu bisa mengenal Bapak Yahweh luar dalam yang sesungguhnya seperti apa Yahweh, itu belum tentu. Saya tidak mengatakan tidak bisa, tetapi belum tentu. Karena apa? Karena seringkali dari teman-teman saya yang sekolah teologi, yang gelarnya belakangnya STH, MTH, itu sering ngomong apa? Wah, yang pertama, kalau jam pelajaran bahasa Ibrani, ngantuk Pak, saya nek sudah bahasa Ibrani, hawane nek saya masih sekolah SMA, saya cabut dari pelajaran bahasa Ibrani. Terus yang kedua yang mereka katakan kepada saya, memang ini di teologi itu diajarkan ke saya. Cuman dosen saya ada yang ngomong begini, Yahweh itu memang nama yang benar, tetapi nama itu terlalu kudus dan tidak boleh dipanggil. Itulah yang saya sebut teologia. Mungkin bisa tahu Yahweh, tapi untuk kenal Yahweh luar dalam, saya rasa belum tentu. Tahu bisa, tetapi kenal luar dalam, belum tentu. Nah, saudara-saudara sekalian, ini dua contoh dari beberapa kesalahan penerjemahan di dalam kitab suci. Yang lainnya saudara tidak perlu saya bahas malam hari ini, tetapi saya akan tunjukkan melalui tabel kesalahan-kesalahan penerjemahan kitab suci. Kita coba lihat bersama-sama. Yang pertama, ini yang tadi sempat saya singgung dari Yehezkiel 34. Oh, ini belum saya tulis ya. Yang pertama dari Yehezkiel 34 ayat 16. Terus Hosea 4 ayat 6 tadi sudah, Amsal 15 ayat 15, Amsal 14 ayat 30, Hakim-Hakim 9 ayat 23, lalu Yesaya 50 ayat 4, Mazmur 96 ayat 2, Mazmur 96 ayat 3, Mazmur 96 ayat 5, Amsal 26 ayat 22 ini, bukan 18 tapi 26 ayat 22. Lalu dari kitab Sefanya 3 ayat 9 yang tadi kita baca bersama-sama. Terus kitab Keluaran 3 ayat 15 juga ada kesalahan di situ. Lalu kitab Efesus 6 ayat 12, Efesus 6 ayat 12 juga. Lalu Kolose 2 ayat 8. Terus Wahyu 14 ayat 1, Wahyu 22 ayat 1 dan 3, Yohanan 17 ayat 12, Yohanes 8 ayat 24, Yohanes 8 ayat 28, dan yang terakhir Yohanes 8 ayat 58, Yohanes 2 ayat 4, pasal 19 ayat 26,
pasal 13 ayat 19, kitab Shemot atau Keluaran 3 ayat 14, Yehosua 23 ayat 7, Kisah Rasul 10 ayat 46, 19 ayat 6, 1 Korintim 2 ayat 10, ayat 28, 30, 1 Korintim 13 ayat 8, Alef Korintim 14 ayat 2, 5, 9, 13 dan seterusnya. Itu daftar kesalahan-kesalahan penterjemahan yang selama ini ada di dalam kitab suci kita yang lama. Nanti saudara nonton saja ketika firman yang saudara dengar ini sudah jadi video dan saya taruh di YouTube. Nanti saudara tonton saja di mana letak kesalahan penterjemahannya. Tetapi sebelumnya begini saudara, saya perlu memberitahu satu hal. Nanti saudara jangan kaget. Mungkin akan ada orang-orang yang komentar di YouTube. Yang biasanya yang komentar itu orang-orang dari iman seberang. Karena biasanya apa? Karena biasanya kesalahan-kesalahan ini akan dimanfaatkan oleh orang-orang dari iman seberang. Yang kita tahu, yang seringkali orang-orang dari iman seberang itu suka cari-cari kesalahan, saudara. Jadi saudara jangan kaget. Kalau nanti saudara lihat komentar macam-macam, andai kata ada di antara mereka yang nonton. Lalu di situ mereka komentar macam-macam. Walah, lah yo ayatnya saja salah, berarti Tuhannya salah. Saudara tidak usah pusing. Saudara tidak perlu pusing dengan tuduhan-tuduhan mereka, karena kita sudah tahu bahwa sekarang itulah waktunya segala sesuatu itu sedang dipulihkan. Amin. Sekarang itu waktunya segala sesuatu sedang dipulihkan. Jadi kalau sekarang ini waktunya segala sesuatu sedang dipulihkan, nanti ada orang komentar apa saja, biarkan saja. Dan sekarang itu waktunya Bapak Yahweh memberikan bahasa yang murni di mulut kita. Yang tujuannya itu supaya kita kenal seutuhnya Bapak Yahweh itu kita kenali luar dan dalamnya. Kita tidak hanya tahu siapa Yahweh, tetapi kita juga harus kenal siapa Yahweh itu, dan kita mesti kenalnya itu luar dalam. Dan saya yakin kalau kita sudah kenal Bapak Yahweh luar dalam, kita akan ngerti yang jadi keinginannya Bapak Yahweh untuk harus kita lakukan itu apa. Dan kalau kita sudah kenal Bapak Yahweh luar dalam, kita juga akan ngerti yang dikehendaki Bapak Yahweh untuk harus kita lakukan itu apa. Sehingga ketika kita ngerti apa yang harus kita lakukan, apa yang diingini dikehendaki Bapak Yahweh untuk kita lakukan, dan ketika kita ngerti lalu di situ kita lakukan bersama-sama, saya yakin keselamatan itu akan ada di tangan kita. Amin. Karena apa? Kita tidak hanya tahu, tetapi kita juga jadi pelaku apa yang diinginkan Bapak Yahweh, saudara. Tetapi syaratnya hati kita itu mesti terbuka untuk safa berurah, bahasa yang murni yang sekarang ini sedang ditaruh Bapak Yahweh di mulut kita masing-masing. Saya yakin banyak di antara kita yang dulu tidak pernah tahu bahasa Ibrani. Bahkan mungkin ada di antara kita yang nyanyi bahasa Ibrani pertama kali terkejut-kejut. Dulu kan kita seperti itu, saudara. Waktu pertama kali kita nyanyi lagu bahasa Ibrani, wah bingung, ya kan, pating pecotot. Kata-katanya itu pating pecotot. Tulisan Hinam dibaca Cinam. Loh, dulu ada yang begitu. Ya dibaca letterlux. CHINAM, Mayim Hayim Cinam. Nah itu kan keliru. Yang betul kan Mayim Hayim Hinam. Dulu kita pating pecotot, tetapi sekarang kita fasih, kita bisa semua, saudara-saudara sekalian. Jadi kalau saudara ada di tengah-tengah orang Kristen, saudara itu tidak malu-maluin. Karena apa? Kita terbuka untuk pure language atau safa berurah
yang Bapak Yahweh sekarang ini mau taruh di mulut kita masing-masing. Yang kedua, kita mau terima atau tidak? Safa berurah itu. Wah, kalau saya sangat sukacita sekali, saudara. Saya sangat terbuka sekali untuk mulut saya itu selalu dikasih pure language. Dikasih safa berurah, bahasa yang murni. Dalam doa saya katakan, buatlah saya ngerti terus Bapak Yahweh kedalaman bahasa yang engkau pakai untuk berkomunikasi dengan orang-orang Israel waktu itu. Bapak Yahweh itu sering berbicara, terkadang ketika dicatat oleh Mose, kata-katanya itu tidak lazim. Seperti kata apa? Saudara pernah dengar di sini, masih ingat? Pere Adam. Pere Adam itu artinya apa? Manusia liar. Cuman kalau LAI nulisnya keliru. Manusia keledai liar. Bukan seperti itu. Yang benar Pere Adam itu manusia liar. Kata manusia liar ketika ditulis dengan kata Pere Adam, itu satu susunan kata yang tidak lazim, saudara. Karena seharusnya kalau mau nulis manusia liar, itu bukan Pere Adam, tapi Adam Pere. Apakah ini Mose yang salah nulis atau Bapak Yahweh yang salah ngomong? Tidak dua-duanya. Bapak Yahweh ngomongnya benar, Mose nyatatnya juga benar. Nah, ini artinya apa? Ketika kata pere yang artinya liar mendahului kata Adam, ini artinya apa? Ini artinya keturunannya Yismael itu akan jadi manusia liar. Yang artinya saking liarnya sampai-sampai sisi baiknya manusia di dalam Yismael itu tidak kelihatan. Maka disebutnya Pere Adam, gitu loh. Nanti keturunannya ini nih, Yismael ini akan liar, bahkan sangat liar. Bahkan saking liarnya, sisi baik manusianya itu tidak kelihatan, tetapi yang kelihatan keliarannya. Karena ketutupan keliarannya. Maka Bapak Yahweh itu ngomongnya memang sengaja dalam tanda kutip dibalik. Yang harusnya Adam Pere jadi Pere Adam, saudara-saudara sekalian. Nah, yang seperti ini, inilah satu di antara bahasa yang murni yang sekarang ini sedang mau Bapak Yahweh taruh di mulut kita masing-masing. Sekaranglah waktunya Bapak Yahweh itu memberikan bahasa yang murni di mulut kita. Kita terima dengan sukacita, kita jadi ngerti apa yang diinginkan dan dikehendaki Bapak Yahweh. Kita lakukan, saya percaya keselamatan itu akan ada di tangan kita. Amin. Amin. Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara sekalian. Kita tunduk di dalam doa. Kita akhiri firman pada malam hari ini. Haleluya.